kerjasama Mataya dengan Pasar Manget Sukaigan ini adalah sebuah program kebudayaan yang kita coba rintis dari mulai tahun kemarin, dan kebetulan tahun ini akan terlaksana pada bulan September tanggal 1. Harapan kita memang program ini jadi awalan dari program Mataya di kemudian hari dengan teman-teman di Simane untuk membangun sebuah kerja jaringan kebudayaan, di mana bagaimana kota Simane, sebuah kota tua yang mengarifi budaya lokal maupun mengarifi kesenian tradisi yang dikembangkan secara baik. Dan saya pikir merawat kesenian tradisi di Simane menjadi salah satu pijakan bagaimana kita nanti dari teman-teman Mataya ke sana untuk belajar bagaimana mereka mengelola kesenian tradisi terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dan saya pikir Solo juga mengalami hal yang sama, di mana Solo punya kesenian ketoprak, punya kesenian wayang dan berbagai seni tradisi di keraton. Saya pikir mengalami kendala-kendala yang sangat berat, di mana mereka harus terus bertahan di antara terpaan budaya global. Dan dengan kita bisa belajar di Simane, harapan kita mencoba mengadopsi bagaimana mereka mengelola kesenian tradisi, dan harapan kita di Solo juga akan kita coba bagaimana kita coba sistem mengelola dan merawat seni tradisi akan kita coba presentasikan di Solo, sehingga ke depan bisa kesenian tradisi Solo bisa berkembang dengan baik dan tanpa menimbalkan akar tradisi. Dan mudah-mudahan memang program Mataya dengan Simane maupun kota-kota di Jepang lainnya ini bisa menjadikan sebuah inspirasi bagi kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga nanti bukannya kota Simane aja, bukan Jepang aja, tapi saya pikir mungkin dengan negara-negara lain juga akan terjadi sebuah jalinan komunikasi, membangun jaringan kebudayaan, kemitraan, maupun juga untuk lebih khususnya bagaimana mengembangkan kesenian tradisi yang sekarang ini terancam eksistensinya. Bagi Mataya cukup menarik dan strategis dengan program Simane Indonesia Exchange of Traditional Arts. Yang paling penting dan paling menarik untuk studi adalah bagaimana grup seni Kagura di Simane bisa berusia 300 tahun. Sebuah proses regenerasi yang sulit dilakukan, tapi mereka bisa. Hal ini yang akan kami riset dengan Mas Heru. Kedua, bagaimana dari program ini di masa depan bisa dibangun suatu hubungan kota antara Solo, Simane, dan Solo Osaka. Selama ini sebenarnya saya beberapa kali juga saya sebenarnya pengajar tari Jawa, juga penari Jawa. Terus kemudian saya banyak bertemu dengan teman-teman Jepang, terutama ini penari-penari yang bagus. Mereka datang di Jawa, dan di sini mereka juga pemahaman tentang Jawa, bagaimana dia bergerak Jawa itu yang menarik, karena saya lihat mereka langsung masuk di dalam suasana Jawa, rasa Jawa yang sangat
sangat kental. Jadi ini saya sampai coba pikirkan itu, kenapa ini lain sekali gitu. Artinya mereka masuk dengan begitu merasakan satu rasa Jawa yang begitu cepat dan kental sekali. Ya, ini sudah beberapa kali saya ketemu dengan teman-teman Jepang dan saya coba berpikir bahwa sebenarnya ada sesuatu yang kesamaan di dalam kenapa mereka mudah masuk, dalam arti masuk di dalam feeling juga, dalam perasaan juga, dalam rasa Jawa itu, karena ada satu kesamaan di dalam, menurut saya tanda petik bahwa ada satu kesenian Jepang yang notabene mereka banyak berbasic pada Zen Buddhism. Itu menarik sekali karena ada konsep Jawa juga yang menarik. Kita ada kerjasama dengan teman-teman Jepang dan ini sebenarnya sebuah proses perjalanan panjang yang selama ini saya pikirkan juga secara pribadi saya sebagai penari gitu. Terus ya ini satu bahwa kita ada pertemuan ini sangat sehingga kita bicarakan dan kita bisa bertemu dan bisa saling memahami. Itu tadi bentuk kolaborasi itu sebenarnya saling memahami dalam porsi masing-masing, dan ini ada kesamaan dalam konsep di dalam Jawa juga kayaknya. Kalau saya ini pribadi, ini ada satu pertemuan yang menarik karena sama-sama mereka berangkat dari satu sumber, bahwa sumber ini sementara saya masih riset gitu. Jadi ini menariknya ada satu pertemuan rasa yang sangat lekat itu. Jadi rasa dalam arti rasa gerak, rasa keseniannya. Kemudian ini satu awal yang menarik untuk sebagai alat komunikasi atau tubuh itu sebagai media juga kita berkomunikasi dengan ini teman-teman Jepang itu juga. Salah satunya juga tari, bentuk tari.
ya cita-cita saya itu ada pertukaran budaya di antara kota Solo dengan kota di Jepang yang mirip kondisi kesenian. Kalau di daerah Shimane, di sana masih kesenian tradisi masih hidup di masyarakat. Misalnya, kalau di sana ada kesenian Kagura, kesenian rakyat, itu ya memang sesaji untuk dewa, dewi. Jadi zaman dulu itu cuma dipentaskan waktu upacara panen. Saat ini sudah itu dikembangkan di lingkungan masyarakat. Itu sudah menjadi sebuah teater yang digemari oleh banyak masyarakat. Terus itu seringkali itu dipentaskan semalam suntuk. Itu ya kondisi seperti itu mirip dengan kondisi kesenian tradisi di Indonesia, terutama di Jawa. Terus di Shimane ada teman-teman, mereka bikin kelompok. Anggotanya ya itu tukang kerajinan tangan atau seniman di daerah itu. Jadi mereka buat tempat namanya Pasar Manggis Kaikang. Itu jadi mereka mau membangun pusat kesenian, kebudayaan dan hiburan di daerah itu. Itu menarik sekali. Terus dikelola oleh mereka sendiri. Terus Mataya juga itu organisasi yang pertama yang muncul di Solo. Itu organisasi untuk art management. Itu menurut saya kalau ada pertukaran pikiran dan ada pertukaran budaya di antara Mataya dan Pasar Manggis Kaikang, itu mungkin hasilnya akan lebih banyak daripada hanya membawa orang dari sini ke Jepang. Itu jadi kita mau membangun sebuah jaringan antara seniman, antara tukang kerajinan tangan di antara Jepang dan Indonesia. Terus mau berangkat dari itu, itu mungkin bisa, itu jaringan itu ya cita-cita saya itu jaringannya semakin tebal. Aku jadi mau melibatkan lebih banyak negara, lebih banyak daerah untuk itu. Saya menyambut ide baik ini
dengan program Shimane Indonesian Aging Traditional Art ini, juga pemahaman kebudayaan ini diletakkan dalam sebuah pertemuan ruang bersama untuk membuat sebuah pemahaman perbedaan dan kesamaan. Maka program ini sangat penting pada proyeksi program-program berikutnya terutama, dan juga harapan saya tentu program ini juga akan membuka bagi sebuah dialog interaksi budaya dengan seniman disiplin yang lain, dan harapan ke depan tentunya ini bisa menjadi pintu bagi seniman-seniman yang lain, terjadi interaksi yang sama antara Indonesia dan Jepang pada khususnya.